Selamat sore Bu Isma. Selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu. Begini Bu, nanti kan Ibu mau melakukan coaching nih dengan coachingnya. Iya Bu. Kira-kira kapan dilaksanakan Bu? Sebentar lagi Bu akan kami laksanakan hari. Jadi nanti dalam coaching ini kan Ibu sebagai coachnya. Jadi dari proses itu nanti kira-kira kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan? Saya rencananya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang itu aja Bu. Iya. Jadi begini Bu, dalam proses coaching itu kan kita mengikuti alur kita. Jadi di situ nanti walaupun Ibu nanti mau kompetensi yang akan saya gali nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot, tapi indikator yang lain juga harus tetap ada ya Bu. Jadi nanti semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Kemudian kira-kira dari kompetensi tadi indikator apa yang mau Ibu kembangkan? Rencana saya mau mengembangkan indikator mendengarkan dengan aktif Bu. Oke. Sudah bisa kita mulai proses coachingnya Bu? Ya, silakan Bu. Ya, saya Lanjutkan. kunci saya Bu. Selamat sore Pak Etriza. Selamat sore Bu Isma. Sehat Pak? Alhamdulillah luar biasa. Karena ingin bertemu ibu saya sehat sekali. Oke, kemarin Bapak mau bicara dengan saya, tetapi kebetulan kemarin belum ada waktu. Dan hari ini saya ada waktu. Kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan? Aduh, ibu memang luar biasa sibuk. Dan saya dari kemarin memang ingin bertemu ibu. Saya sedang tidak baik-baik saja. Maka butuh pencerahan dari ibu. Saya di sekolah akhir-akhir ini tahu ya, mungkin karena perubahan kondisi belajar ya Bu, anak-anak kan berusia 17-an. Karena memang sudah dari bulan Juli, bulan Juli kan guru masih sering rapat, pembelajaran tidak efektif, mereka masih bermain-main, tambah lagi juga 17-an masih ada banyak acara. Begitu sudah 17-an kan harusnya sudah lebih bersemangat, tapi anak-anak masih kurang antusias dalam belajar. Jadi saya agak khususnya pencerahan dari itu. Oke, jadi Bapak menemukan masalah kalau anak-anak ini belum semangat untuk belajar setelah mereka melakukan kegiatan yang banyak di luar ya Pak ya, karena mengikuti kegiatan 17-an gitu. Jadi tujuan dari diskusi kita atau pembicaraan kita sore hari ini Bapak mengharapkan apa Pak? Saya ingin nanti dapat pencerahan ya Bu, supaya bagaimana mengembalikan mereka yang kalau skalanya Bu 1 sampai 10 sekarang mereka energinya masih 50% lah ya. Saya ingin meningkatkan jadi di atas itu, mereka kembali antusias dan bersemangat ke sekolah. Itu pelajaran saya. Oke, jadi Bapak berharap siswa itu kembali aktif Antusias, ya, yang antusias bersemangat. ya begitu dalam mengikuti pembelajaran Iya. yang Bapak lakukan di kelas. Menurut Bapak apa kekuatan yang kamu capai dalam mencapai tujuan? Kekuatan saya, ya saya percaya bahwa anak-anak itu adalah saatnya mau belajar ya. Kalau selagi ada pendekatan yang menurut mereka bisa diterima oleh mereka, saya percaya akan mudah kembali mengiring mereka pada tujuan pembelajaran, bagaimana menghadirkan suasana pembelajaran yang bermakna di kelas sehingga mereka antusias. Mudah-mudahan seperti itu. Kekuatannya itu ya saya percaya kan saya punya keinginan dan saya punya motivasi untuk mengiring mereka kembali kepada kondisi ideal dalam belajar. Seberapa besar peluangnya kemungkinan yang bisa Bapak peroleh dari rencana? Ya, berdasarkan mungkin setelah diskusi ini saya makin bersemangat, punya bagaimana karena belum ada teman diskusi. Jadi peluangnya saya sangat yakin ya besar sekali di atas 80%. Saya sangat yakin ada hasil. Kemungkinannya Bapak lihat apa hambatan yang akan terjadi ke depannya ini? Ya, pertama mungkin saya belum menemukan metode yang tepat yang kembali menghadirkan pemikiran 100% mereka di dalam kelas. Yang kedua mungkin gadget ya Bu, gadget, HP, jadi
ketika menerangkan pelajaran, kalau mata pelajaran saya matematika tingkat lanjut tidak menarik itu tapi tidak menjadi hal yang ramah buat mereka gitu kan. Jadi mereka mengalihkan. Ketika saya menanyakan mereka main hati gitu. Seperti itu. Jadi kira-kira solusinya apa Pak? Saya manfaatkan hati lagi. Iya. Jadi karena kelemahan-kelemahan yang ada, ya gangguan-gangguan yang ada saya upayakan jadi kekuatan. Saya menemukan, saya berusaha untuk menemukan metode pembelajaran yang menggunakan gawai, sehingga mereka tetap menggunakan kebiasaannya menggunakan gawai, menemukan video-video menarik yang berkaitan dengan pembelajaran saya, kira-kira akan menghadirkan suasana pembelajaran lebih bermakna di kelas dan antusias mereka temukan. Sangat luar biasa sekali Pak ya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Iya. Memang kalau kita menemukan cara yang tepat untuk memberi pelajaran kepada siswa kita, kemungkinan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita bisa tercapai ya Pak ya. Iya. Rencana. Apa rencana yang akan Bapak lakukan? Ya tentu saja saya akan menemukan video-video menarik Bu. Ya, video-video menarik tadi saya belajar. Mungkin sehari atau semalam sebelum pembelajaran itu dimulai, saya kirim link video dan saya meminta interpretasi mereka terhadap video yang saya kirim itu. Jadi kan lebih membuat mereka punya bekal untuk belajar. Apa yang akan Bapak prioritaskan terlebih dahulu? Untuk kognitif mungkin tidak jadi tujuan saya. Pertama, sikap keinginan belajar, minat belajar lagi saya prioritaskan saat ini. Ketika dengan mereka punya minat belajar, mereka antusias mendengarkan pembelajaran, mengikuti instruksi baik dari saya maupun dari video pembelajaran yang ada, saya pikir sudah jadi indikator bahwa saya sudah berhasil menghadirkan mereka kembali yang sebelumnya tidak antusias menjadi hadir ke kelas saya seperti itu. Biasa Pak ya. Strategi apa kemungkinan yang akan Bapak lakukan? Oke, saya akan melibatkan mereka secara lebih banyak, peran mereka. Kalau sebelumnya mungkin saya di kelas saja sendiri di depan kelas menerangkan pembelajaran dengan segala fakta dan teori yang mungkin menurut mereka tidak terlalu berkaitan dengan kehidupan mereka. Tapi ketika melibatkan mereka secara lebih banyak, mungkin mereka dalam bentuk berkelompok, mereka saling berkolaborasi, mereka saling memberikan pendapat dan memberikan penguatan terhadap yang mereka kerjakan bersama, saya pikir itu akan lebih membuat pembelajaran lebih menarik. Biasa Pak ya. Mudah-mudahan seperti itu. Berapa lama jangka waktunya ini yang mau Bapak targetkan? Saya tidak sabar lagi untuk memulai. Setelah diskusi dengan Ibu, saya merasa tercerahkan gitu ya. Pertemuan besok, hari ini hari Minggu, besok hari Senin, sampai dalam seminggu ini saya akan terapkan pembelajaran itu. Apa yang menjadi ukuran keberhasilan Bapak ketika setelah melakukan kegiatan itu Pak? Saya lihat nanti partisipasi mereka dalam, kan saya ada Google Form, saya gunakan itu untuk membuat refleksi bagaimana perasaan mereka belajar, dan saya lihat partisipasi mereka di sana. Luar biasa sekali Pak ya. Apakah kira-kira ada kemungkinan gangguan yang akan Bapak? Gangguan pertama mungkin sinyal tidak ada atau mereka tidak ada paket gitu ya, tapi kita akan cobakan solusi-solusi itu dengan alternatif-alternatif yang lain. Luar biasa sekali Pak ya. Jadi ketika Bapak sudah menemukan solusinya, apa komitmen Bapak yang terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Tentu saja ketika saya sudah memulai strategi yang mungkin lebih mendekatkan saya kepada siswa, saya berkomitmen untuk tetap memantau perkembangan siswa, bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang bersukses kepada siswa, bukan bersukses pada guru, seperti yang saya lakukan selama ini. Jadi kira-kira siapa lagi yang akan terlibat dalam rencana aksi Bapak ini? Saya akan melibatkan teman-teman semata pelajaran serumpun. Saya matematika, teman-teman yang mengajar matematika lain, saya minta pendapatnya, mungkin jadi observer juga, atau mungkin jadi sharing, kira-kira mereka menemukan strategi apa, nanti strategi yang terbaik saya akan terapkan di kelas saya. Biasa sekali Pak ya. Bagaimana dengan tidak lanjut dari sesi coaching ini Pak? Saya berharap nanti saya kemudian diskusi sama Ibu, melihatkan bagaimana perubahan sikap siswa saya, minat siswa saya terhadap pembelajaran. Saya berharap saya tetap komunikasi dengan Ibu. Dan kalau bisa Ibu bersedia jadi observernya juga, gitu ya. Oke. Ibu kan sibuk ya. Semoga setelah kita melakukan, sebelum kita menutup pembicaraan kita, apakah Bapak merasa
tujuan dari kegiatan kita tadi sudah tercapai, Pak? Sangat tercapai dan sangat terbantu saya dengan diskusi dengan ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya, sehingga saya bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan saya. Dan mudah-mudahan ini saya merasa saya sangat merasa puas untuk memberikan bantuan dan bimbingan dari Luar biasa sekali, Pak ya. Semoga kedepannya Bapak lebih jadi guru hebat, lebih hebat lagi, Pak ya. Terima kasih. Saya sangat tersanjung dengan Bapaknya. Oke, ya, itu saja untuk kegiatan kita hari ini. Oke, Ibu. Dan jangan lupa untuk bercerita kembali ya, Pak ya. Iya, saya sangat suka bercerita dengan Ibu. Terima kasih Bu, saya pamit lagi Bu. Salam. Baik, Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, senang sekali berjumpa lagi dengan Bu Isma. Oh iya, bagaimana dengan proses coaching tadi Bu? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Iya, baguslah kalau begitu. Nah, kalau menurut saya dari proses coaching tadi, tadi kan yang mau Ibu gali yaitu indikator mendengarkan aktif. Tapi kalau setelah saya teliti nih, dari apa Ibu tadi, sebetulnya Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik sekali. Karena di samping mendengarkan dengan aktif, Ibu juga mampu memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Sehingga coach tadi nampaknya dia mengutarakan permasalahannya dengan terbuka sekali dan sangat kelihatan akrab sekali dengan. Jadi menurut saya Ibu sudah melakukan coaching dengan baik. Nah, dari hal tersebut, kira-kira kompetensi apa yang mau Ibu kembangkan untuk ke depannya? Kedepannya kemungkinan saya ingin jadi saya ingin lebih menggali kemampuan saya, memberikan pertanyaan yang berbobot lebih lagi Bu. Ya, berarti kalau Ibu misalnya mau menggali pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching, berarti untuk kedepannya Ibu harus lebih sering lagi berlatih melakukan coaching di sekolah Ibu. Bukan hanya dengan coachingnya saja, tapi rekan-rekan di sekolahnya juga kalau bisa dilakukan coaching supaya alur kita ini dapat dilakukan dengan baik. Baik Bu, terima kasih Bu atas saran. Jadi menurut saya proses coaching tadi sudah sangat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu. Ya baik Bu, kira-kira sampai di sini saja percakapan kita sore hari ini. Terima kasih banyak waktunya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Assalamualaikum, selamat sore Bu Ana. Iya, waalaikumsalam Pak Triza. Sore juga. Mungkin di sore yang sudah mendung ini, tapi saya berharap Ibu tidak mendung juga suasana hati Enggak. Ibu ya. Kalau udah ketemu sama Bapak, saya akan Aduh, Masya Allah, terima kasih Iya. Ibu. Baik, saya dengar Ibu mau coaching hari ini, ya kan? Iya. Kira-kira Ibu sudah persiapkan segala sesuatunya, tapi saya memastikan bahwa segala sesuatunya itu harus pakai alur tirta, ya. Dan Ibu juga jangan lupa nanti dalam coaching Ibu harus mengingat lagi prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan sampaikan pada Ibu sebelum coaching dimulai. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching nanti? Rencana saya, kompetensi yang saya ambil, itu yang pertama adalah present, kehadiran ya. Ya, Nah, kemudian mendengarkan aktif. oke. Dalam seluruh kegiatan coaching, saya harus jadi pendengar yang aktif agar saya bisa memahami, bisa melaksanakan kegiatan coaching ini dengan baik. Kemudian terakhir memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar coaching ini tergali dengan baik dan apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang akan kita inginkan sesuai nantinya yang apa ya, sesuai tujuannya gitu. Baik. Nah, kira-kira di antara kompetensi ada yang mana yang Ibu lebih prioritaskan? Oh, mendengarkan aktif mungkin. Iya, terus? Kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Oke, indikator ketercapaiannya bagaimana? Oh, saya ingin coach saya nanti akan menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah yang
rasakan atau hadapi pada saat sekarang ini? Iya, selamat bercoaching Ibu, mudah-mudahan dapat dilaksanakan. Iya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Iya. Ya, terima kasih Pak Riza. Iya Ibu, sampai ketemu nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Raida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Iya, selamat sore. Sore. Gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Gimana perasaannya? Kita akan melaksanakan coaching hari ini. Iya. Sudah bisa kita mulai? Iya. Oke, Bu Raida, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ini pun pertanyaannya kita nggak serius. Maksudnya serius, tapi jangan terlalu kaku. Ya. Kita menggali semua persoalan-persoalan yang Ibu rasakan di sekolah itu ya. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya ingin bertanya dulu gimana perasaan Ibu pada waktu mengajar di kelas itu. Ada persoalan yang dirasakan atau memang biasa-biasa saja? Atau ada sesuatu yang memang perlu kita bicarakan pada hari ini? Memang itu tujuan saya pada pertemuan ini karena saya ingin menyampaikan tentang permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini di kelas saya. Kalau boleh tahu apa permasalahan yang dirasakan? Begini, saya rasa akhir-akhir ini di kelas saya itu mengapa murid-murid yang saya ada di kelas ini ya, nampaknya mereka kehilangan istilah kalau dari yang lain. Kemudian saya juga melihat mereka yang menunjukkan bukti hanya 50%. Kalau seperti itu, apa yang menurut Ibu kenapa terjadi seperti itu? Mungkin ada ini karena yang mengatakan mungkin cara-cara dan mereka pun tidak tersampaikan. Kalau boleh kita tahu, kalau untuk skalanya dari 1 sampai 10, berapa rentangnya untuk siswa ini? Di rata-rata ya? Berarti harus lebih ditingkatkan lagi ya, bisa mencapai nilai yang lebih baik. Oke. Kalau itu yang terjadi, apa strategi Bu agar bisa mencapai level yang lebih tinggi? Ya. Tentunya saya pulang dari saya tidak mau kita hasil dari penilaian saya pulang. Ya, Jadi begitu melihat dari permasalahan itu, saya mempunyai strategi bagaimana saya menciptakan penilaian yang ya. kemudian yang kedua bagaimana saya pendidikan aktif menjadi ini dalam proses penilaian. Jadi nanti misalnya adalah akan memberikan penilaian yang lebih bagus yang kedua dengan minat dan keinginan. Nanti saya berharap mereka lebih lagi dalam Bagus. Bagaimana jangka waktunya? Apa yang bisa dilaksanakan? kata lagi Iya. nanti keluar lagi perkembangan dari akan beranjak untuk pelajaran. Kemudian Bu, dalam kegiatan ini apakah perlu Ibu dibantu oleh rekan, kepala sekolah atau guru-guru yang lain untuk sehingga kegiatan pembelajaran ini bisa sesuai dengan yang Ibu inginkan? Tentunya dalam hal ini saya membutuhkan dukungan dari terutama yang dari sekolah, juga bantu membutuhkan mungkin cukup ya kegiatan kita hari ini sudah tergali semuanya. Tujuan Ibu pun solusinya pun sudah tercapai, permasalahannya ini solusinya juga sudah didapatkan hari ini. Kemudian yang terakhir,
bagaimana tindak lanjut ini? Secepatnya Ibu akan laksanakan? Iya, seperti yang sudah dilakukan tadi, insya Allah akan terapkan pembelajaran yang wajib. Dan saya juga rencananya akan mencari sumber belajar, seperti dari TikTok, YouTube, dan nanti murid-murid ini tergali lagi dan tumbuh lagi semangat mereka. Terima kasih banyak Bu, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Saya juga tidak sabaran ini nanti mendengarkan hasilnya dari Ibu. Mudah-mudahan nanti setelah pelaksanaan kegiatan itu di kelas, saya berharap nanti kita secepatnya kembali lagi bertemu dalam dan saya mungkin mau mendengar hasil seperti apa hasil nanti setelah melaksanakan dan kegiatan hari ini. Saya juga Pak sering lah akan bosan Bu. Saya akan sudah sampaikan hari ini, saya akan terus menerima dan terus ingin bertemu dengan Ibu apabila ada pertemuan Ibu yang tadi kita sampaikan. Ya, terima kasih banyak. Kita tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Bu. Selamat berjumpa kembali Bu Ana. Senang sekali saya mengikuti coaching Ibu tadi dengan coachingnya. Iya Bu. Iya Pak. Sebelum menutup sesi ini pada kata Iya. saya ingin menanyakan kepada pesertanya apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terhadap indikator pencapaian Ibu sampaikan. Saya sudah melakukannya dengan menentukan, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Tanggung jawab coach ya terhadap penyelesaian masalah, sehingga dengan alur tersebut bisa menggali informasi-informasi kepada coach terhadap penyelesaian yang dihadapinya. Baik, menurut saya apa yang Ibu lakukan tadi sudah sangat sesuai dengan alur kita, sudah mengikuti prinsip-prinsip coaching, dan dengan segera saya lihat tadi coachingnya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dialaminya. Ya. Kira-kira ke depan kompetisi apa yang ingin Ibu lakukan lagi dalam proses coaching ini? Ya. Terima kasih sebelumnya dari Pak sudah memberikan saya semacam energi ya, bahwa yang sudah saya lakukan itu sesuai dengan alurnya. Ya. Kemudian ke depan kompetensinya yang saya lakukan adalah melakukan perbaikan dan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi untuk proses coaching ini, sehingga coaching saya lebih cepat menemukan solusi persoalan yang dia hadapi. Ya, ini mungkin yang akan saya tekankan. Ya. Super sekali pertemuan kita hari ini, Bu Ana memang coach yang luar biasa. Ya, terima kasih banyak, coaching Pak. ini membuat kita semakin lebih berempati ya, karena selama pada rekan kerja kita dan pencapaian pembelajaran bisa kita bagi rata pada guru-guru lainnya. Oke, mungkin itu saja Bu Ana. Semoga hari-hari ini menyenangkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selesai. Yes. Tinggal kita lihat bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Guru Wida. Selamat siang juga Bu. Sehat? Sehat mudah-mudahan. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya sebentar lagi ini. Iya. Kapan itu Bu waktunya? Rencananya habis diskusi ini saya langsung melakukan coaching dengan coach saya Bu. Oke. Di sini saya ditugaskan untuk melakukan observasi terhadap coaching yang akan Ibu lakukan. Apakah sesuai dengan alur kita Iya. yang sama-sama kita pahami, yaitu prinsip coaching itu yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif yang digali di sana, dan memaksimalkan potensi apa yang akan kita harapkan. Kemudian kalau boleh saya tahu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Ya, begini Bu, rencananya nanti pas coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan update, kemudian mengajukan pertanyaan yang Berarti semoga nanti bisa Ibu ya. Kemudian
kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik ketika melakukan observasi? Ya, di antara yang dua itu Bu, nantinya saya akan mengajukan pertanyaan dan berbobot pada kulit saya. Untuk pertanyaan yang ketiga ya Bu ya, indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Ibu lakukan pada coaching kali ini? Begini Bu, nanti rencananya pas coaching, jadi saya ingin coach saya ini dapat menemukan informasi, dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan dia pun nanti dalam menyampaikan masalahnya ini, dia menyampaikannya secara terbuka. Ketika nanti setelah Ibu laksanakan, kita berbincang lagi ya Bu ya. Ya. Silakan Ibu laksanakan coaching Ibu dan nanti kita berdiskusi lagi. Iya. Minta izin memanggil teman saya ya Bu. Selamat sore Bu Ana. Ya, selamat sore Bu Raida. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Raida gimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh ya begini Bu, kemarin kan saya melihat panggilan Ibu di handphone saya, tapi karena ada kesibukan, saya belum sempat mengangkatnya. Kira-kira ada yang mau Ibu sampaikan Bu? Iya Bu. Kemarin saya nelfon Ibu sore-sore karena pas paginya saya punya persoalan di dalam proses pembelajaran saya di kelas bahasa Inggris. Pada awal pembelajaran saya pada masuk lokal, semua anak-anak tidak ada yang antusias dalam belajar. Mereka nampaknya tidak semangat dalam proses pembelajaran itu. Makanya saya berpikir saya ingin bertemu dengan Ibu untuk membicarakan hal ini. Iya baik Bu. Nah dari masalah yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa harapan Ibu dari percakapan kita sore hari ini? Dari percakapan kita sore hari ini, saya berharap saya bisa mendapatkan solusi terhadap persoalan yang saya hadapi sekarang dengan keadaan anak-anak saya yang begitu tidak semangat dalam proses belajar. Saya ingin membuka semua persoalan yang saya rasakan kepada Ibu, sehingga nantinya saya bisa mencari solusi ke arah mana atau ke jalan apa yang bisa saya laksanakan di lokal sehingga proses pembelajaran tersebut tidak seperti ini lagi. Jadi dari permasalahan tersebut saya mengerti perasaan Ibu sekarang ini. Nah, kira-kira dari masalah yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu tahu tidak mengapa anak-anak Ibu itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran Ibu? Sebenarnya tahu sih. Mungkin pertama pembelajaran bahasa Inggris ini kan baru dimulai di kelas 7 SMP. Sebenarnya di sekolah lain di SD-nya sudah ada belajar bahasa Inggris. Cuma tepatnya di sekolah kita SMP 2 ini, murid-murid SD negeri yang ke sana itu belum ada satu proses pembelajaran bahasa Inggrisnya. Sehingga wajar saja mereka tidak antusias. Di situ mungkin dasarnya, katanya mereka belum bersemangat untuk menerima pelajaran yang saya sampaikan. Apalagi bahasa Iya. Nah, jadi begini dari permasalahan tadi, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya supaya masalah ini bisa diatasi? Iya. Nah, ini Bu, saya berpikir malam tadi gimana caranya ya. Sebelum saya berbicara dengan Ibu, saya mikir-mikir juga gimana jalan keluarnya. Jadi terpikir juga mungkin karena ini bahasa asing yang baru mungkin, gimana caranya supaya anak ini lebih menarik, mungkin tidak bicara saja, mungkin mencari media atau langsung ke lapangan sehingga anak-anak ini bisa tertarik dengan pembelajaran ini. Ya. Dari rencana Ibu tadi, kira-kira adakah dukungan yang Ibu butuhkan untuk rencana ini? Iya lah Bu, sangat banyak. Yang pertama sekali dukungan dari kepala sekolah itu sangat saya butuhkan sekali, karena apalagi mungkin karena dia akan saya bawa keluar ruangan, tuh nanti jangan kepala sekolah bertanya-tanya, ini kok anaknya banyak di luar daripada di dalam. Makanya saya harus minta persetujuan dari kepala sekolah, kemudian minta bantuan dengan rekan sesama guru bahasa Inggris untuk membantu saya dalam proses ini. Ya. Saya sangat setuju sekali Bu, karena ide Ibu itu sangat bagus sekali. Iya, Bu. Nah, begini Bu, kira-kira dari permasalahan tadi, kan Ibu sudah menemukan solusinya. Iya. Kira-kira kapan Ibu mulai rencana ini? Mungkin setelah ini Bu, setelah ketemu sama Ibu,
solusinya udah nampak, jalan keluarnya udah nampak, mungkin besok insya Allah saya start untuk melaksanakannya di sekolah. Iya, bagus sekali Ibu. Berarti secepatnya ya. Iya, iya Ibu. dilakukan ya. Iya. Dari percakapan kita ini, kira-kira kapan kita bisa lagi berbincang mengenai perkembangan dari masalah ini? Oke Bu, insya Allah Bu, setelah 2 atau 3 kali pertemuan, setelah kelihatan nanti hasilnya dari proses yang sudah saya lakukan, insya Allah saya akan bertemu dengan Ibu secepatnya. Iya. Jadi saya tunggu ya Bu. Iya. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini, adakah masalah lain yang mau Ibu sampaikan atau kita cukupkan sampai sini saja? Saya kira sampai di sini aja dulu Bu. Nanti kita lanjutkan lagi nanti setelah kita ketemu lagi, setelah saya mengadakan proses pembelajaran selanjutnya. Ya, baiklah Bu. Semoga nantinya kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin amin ya rabbal alamin Ibu, sama-sama. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Roida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Isma. Saya tadi sudah melihat Ibu melakukan coaching. Iya Bu. Sudah dengan baik Ibu lakukan. Jadi sebelum penutupannya ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Iya Bu. kepada Ibu. Mm-mm. Pertanyaan pertama saya, apakah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terhadap indikator pencapaian yang diinginkan? Menurut saya dari proses coaching yang berjalan tadi, saya sudah melakukan alur cerita. Pertama saya menanyakan tujuan dari hasil yang diharapkan dari percakapan kami. Kemudian yang kedua saya mengidentifikasi masalahnya. Kemudian dari masalah tersebut si coach ini dapat menemukan rencana aksinya ke depan. Kemudian dia juga menemukan komitmen dan tanggung jawab atas masalah. Sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Iya Bu. Pertanyaan kedua saya untuk Ibu, menurut saya sebagai observasi tadi, Ibu dari kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan alurnya memang sudah terlihat ya Bu ya. Iya. Ibu sudah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusi terhadap permasalahan. Dan coaching sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Kompetensi apa yang ini Bu kembangkan lagi setelah melakukan coaching tadi Bu? Begini Bu, tadi kan yang pertama saya ingin menggali pertanyaan yang berbobot. Bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya si coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian untuk kedepannya lagi, saya akan lebih banyak berlatih lagi Bu mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot ini. Dan maunya nanti saya hanya tidak melakukan coaching ini terhadap satu orang rekan saya, tapi juga terhadap rekan-rekan yang lain. Sangat luar biasa sekali ya Bu Roida. Semoga kita ke depannya jadi guru-guru hebat Ibu ya. Dan apa yang Ibu harapkan tadi, Ibu bisa melakukan coaching terhadap rekan-rekan Ibu yang lainnya bisa terwujud gitu ya. Dan guru-guru yang lain yang menjadi guru hebat seperti Ibu. Terima kasih banyak Bu sarannya. Kita siapkan sampai di sini untuk observasi kita. Dan semoga kita berjumpa di lain waktu lagi Bu Roida. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.